bisa berekspektasi lagi karena pernah disakiti. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, di sini ini juga sama ya. Hal yang mudah menghinggapi anak-anak muda dewasa ini adalah kita selalu menganggap kita tuh mudah untuk putus asa dan kehilangan harapan karena kita pernah merasa disakiti pada situasi tersebut, gitu. Jadi definisi-definisi tentang kehidupan itu selalu berdasarkan ekspektasi dan perasaan kita, gitu. Itulah kenapa pentingnya kita untuk membangun pemahaman baru terhadap ilmu jiwa berdasarkan tauhid agama kita, kayak gitu kan ya. Pertama tentang ujian hidup, teman-teman. Ketika kita paham bahwa sesungguhnya manusia hadir ke dunia itu adalah sebuah tes, ya. Maka kemudian kita akan paham betul, mulai dari kita lahir sampai dengan kita mati, itu emang isinya ujian semua, kayak gitu. Dan ujian itu, satu, dia akan berat, kedua akan terasa sakit, kayak gitu ya. Tapi ternyata ujian yang paling berat itu adalah ujian yang terasa menyenangkan, kayak gitu. Orang kalau masih diuji dengan rasa sakit, dia sadar bahwa itu diuji. Ada orang yang kemudian memilih untuk move on. Tapi kalau orang dikasih ujiannya itu dalam bentuk rasa nyaman, rasa yang indah atau kayak gimana gitu ya, itu orang susah sadar, kayak gitu kan? Ya, orang dikasih kekayaan gitu, jarang yang nyadar kalau itu fitnah. Orang yang dikasih tampilan yang menyenangkan, yang cantik gitu ya, yang ganteng, jarang menganggap bahwa itu adalah ujian, kayak gitu ya. Malah kita juga sering ngomong gitu kan ya, saya diuji A gitu ya, fisik saya kurang gitu misalnya kan, ya enggak. Padahal justru orang yang dikasih fisik lebih itu menjadi ujian yang jauh lebih besar. Orang yang fisiknya kurang mau macem-macem juga orang malas liatinnya gitu kan ya. Artinya mau maksiat juga susah gitu kan, kagak ada partner gitu. Tapi orang yang cakep gampang gitu kan. Nauzubillahi min dzalik. Bukan berarti tadi kita mendiskreditkan, tidak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sadar, justru ujian itu jauh lebih berat ketika hidup terasa lebih menyenangkan. Itu ya. Kita juga harus sadar, selain kita menyadari bahwa hidup itu adalah ujian, maka di sini sebenarnya ekspektasi tentang kebahagiaan itu tadi akan balik lagi ya kepada nilai keimanan kita segimana. Tetapi kan memang ya kita juga pahami bahwa bisa jadi kita paham tauhidnya itu telat, tapi telat bukan berarti nggak bisa. Kalau kita baru belajar tauhidnya sekarang, ya udah kita belajarnya sekarang. Yang lalu-lalu harus kita ubah lagi. Dulu kita diasuh oleh orang tua kita bahwa bahagia itu kalau A, B, C, D gitu kan ya. Dan di kehidupan yang seperti sekarang gitu ya Bang, dimana orang tua kita juga membangun kebahagiaan itu berdasarkan materi, seringkali kita suka salah menempatkan definisi kebahagiaan itu. Padahal sebenarnya teman-teman, seringkali kita itu bahagia ketika misalnya ya, pada saat kita ada di sebuah tempat sambil melihat lembayung senja gitu kan, indah banget. Atau pada saat kita lagi keringetan luar biasa, terus angin datang menghembus gitu kan, ya membuat badan kita segar. Seringkali sebenarnya hati nurani kita pun menyadari dan membenarkan bahwa kebahagiaan itu simple dan dia tidak pernah berat dan tidak pernah mahal, gitu kan. Bahkan untuk makanan aja kita pernah bahas ini juga, bahwa makanan paling enak itu bukan dimasak oleh chef terkenal, bukan juga kita makan di restoran paling hebat atau di restoran yang viral, tetapi makanan paling enak itu ketika kita lapar, ya kan ya, mau apapun itu. Bahkan ketika kita minum minuman yang paling tawar sekalipun, ya, atau bahkan saking tawarnya dia terasa anta gitu kan, ya, tapi justru itu adalah minuman yang paling menyegarkan buat kita. Sebenarnya kalau kita berbicara dengan hati nurani, kita akan paham bahwa kebahagiaan itu begitu sederhana. Tetapi itu tadi,
karena ekspektasi kita sudah terlalu penuh, ya, maka kebahagiaan begitu sulit. Nah, orang-orang yang pernah tersakiti, ekspektasinya itu penuh atau kosong? Ekspektasinya penuh oleh egonya. Kayak gitu teman-teman. Ya, nah di sini makanya kita belajar bareng-bareng. Padahal saya sudah merasa kosong, saya sudah merasa hampa semua. Bahkan itu tadi, saya sudah merasa bahwa sesungguhnya saya sudah tidak punya ekspektasi apapun. Tapi kenapa kebahagiaan itu tidak bisa menyelinap di dalam hati saya? Kayak gitu. Karena itu tadi, hatinya itu tidak pernah benar-benar kosong. Hatinya penuh. Tapi dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh ego. Ego terhadap apa? Ego bahwa mulai dari kata-kata semua orang mah sama aja nyakitin, kayak gitu. Ya, laki-laki sama aja nyakitin, gitu kan ya. Orang tua saya mah nggak pernah ngelihat saya ada benernya. Apapun yang saya lakukan selalu dianggap salah, kayak gitu. Itu ego. Akhirnya ego itu masuk ke dalam hati kita. Hidup mau begini-begini juga tetap ternyata takdir gue mah jelek. Ego kita masukin lagi, kayak gitu kan ya. Udahlah, gue mah cukup nyadar diri, orang kayak gue tuh emang nggak pernah pantas dapat kebahagiaan. Ego tersebut masuk lagi, sehingga ego-ego yang seperti itu yang akhirnya memenuhi hati kita, kayak gitu. Walaupun tadi ya, mungkin kita merasa kayak saya udah nggak percaya, jadi saya udah lepas aja semuanya, kayak gitu. Tapi ternyata justru ego kita jauh lebih penuh daripada orang-orang yang tadi ya, yang masih memiliki ekspektasi duniawi yang sangat luar biasa itu, kayak gitu. Dan biasanya pada kondisi yang lumayan parah juga, kita sudah mulai apatis dengan orang lain, kayak gitu. Enggak, gue udah nggak percaya sama orang mau baik-baikin ke gue, soalnya biasanya orang datang ke gue cuma ada maunya doang sih, kayak gitu kan ya. Ya cowok yang deketin gue biasanya manfaatin, gitu kan, atau ya gitulah. Mereka cuma pas lagi sedih datang, tapi ngelihat yang lebih cakep mereka kayak gitu lagi, kayak gitu. Nah itu adalah ego teman-teman. Ego yang kemudian semakin keras karena dia dibisiki oleh hawa nafsu dan dia dibisiki oleh iblis yang akan selalu senang dengan manusia-manusia yang sedih. Itulah kenapa teman-teman, sedih itu adalah pintu digoda iblis. Sementara innallaha yuhibbul farihin, gitu kan ya. Nanti ada juga innallaha la yuhibbul farihin, gitu kan ya. Ada juga kayak gitu kan. Tapi farihin yang dilarang itu adalah bersenang-senang tanpa batas. Tetapi farihin yang dimaksud dengan bahagia, gitu ya. Allah itu suka dengan orang yang selalu menyimpan kebahagiaan di dalam hatinya. Kayak gitu. Itu teman-teman. Nah, makanya di sini penting kita untuk membersihkan ego tersebut. Kayak gitu. Ya. Dengan apa? Dengan ikhlas terhadap takdir. Takdir itu tidak ada yang buruk. Yang buruk itu adalah ekspektasinya. Kayak gitu. Ya, seperti pernah kita bahas. Ya. Saya udah lama kenal sama laki-laki ini atau kenal sama perempuan ini. Tapi ternyata dia bukan cuma selingkuh, tapi bahkan dia selingkuhnya justru dengan adik saya sendiri. Masya Allah, berat banget ya. Karena kita harus ngelihat dia tiap hari kan. Karena yang kemarin tuh sempat selingkuh, bukan selingkuh ya, jadinya sama teman sendiri ya kan. Kayak gitu kan. Dan di situ kita merasa terzolimi. Ya kan? Iya kan kayak gitu ya. Kita merasa terzolimi teman-teman. Padahal justru ketika kita mampu melihat takdir dalam sudut pandang yang berbeda, kita akan bersyukur bahwa kita sudah Allah berikan kesempatan terhindar dari orang yang buruk. Karena manusia maya, kalau dia sudah punya bakat selingkuh, dia akan mengulanginya itu dengan mudah. Bukan berarti dia pasti akan mengulanginya ya, tapi dia akan mengulanginya dengan mudah. Karena apa? Karena dia udah tahu caranya. Gitu. Jadi kita bersyukur. Artinya kita kehilangan orang-orang yang buruk
kehilangan yang seperti itu justru anugerah bukan musibah. Lantas dikasih anugerah, kenapa kita memilih untuk bersedih? Itu tadi, karena hati kita masih terpenuhi oleh ego, sehingga ada jalan bagus yang itu tertutup oleh kita. Kayak gitu ya.